Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya dengan Hermanto Yaputra, dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti yang sudah bekerja lebih kurang 10 tahun. Selama saya mengajar, saya diberi tugas untuk mengajar mata kuliah manajemen pemasaran. Video pembelajaran ini saya buat sebagai persyaratan untuk saya mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Berikut adalah video pembelajaran saya sewaktu di kelas. Selamat siang mahasiswa semua. Hari ini materi pembelajaran kita adalah tentang marketing konsep dan selling konsep. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa sih konsep marketing itu penting? Ya, Dila silakan. Untuk menghadapi persaingan. Ya, betul ya. Seperti kita tahu persaingan bisnis saat ini sangat fierce ya. Jadi kita perlu tahu nih apa sih bedanya konsep marketing dan sales. Ya. Saya ambil dari referensi Kotler ya. Ada 4 step kita membedakan antara konsep pemasaran dan penjualan ya. Di sini selling konsep, sini marketing konsep. Ya, kita lihat dari N-nya supaya nanti adik-adik mahasiswa tahu ya kira-kira apa sih yang ingin dicapai dari selling konsep dan marketing konsep. Di selling konsep ya, yang akan dicapai adalah kita getting profit through sales volume. Nah, sedangkan di marketing konsep yang akan kita getting adalah getting profit through customer satisfaction. Ya, jadi karena ada 2 capaian ini, makanya kira-kira langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan supaya bisa mencapai baik selling konsep maupun marketing konsep. Ya, di sini kita lihat di dalam selling konsep biasa orang hanya dia menjual saja. Ya, mungkin ada sedikit promosi ya di sini ya. Sales. Bagaimana di marketing konsep? Marketing konsep kita bisa mulai dengan yang pertama namanya adalah marketing research. Ya, di sini biasa ada 2 metodenya. Yang pertama kuantitatif dan kualitatif. Biasa kalau kuantitatif diberikan kuesioner ya, mungkin ada di mahasiswa pernah kalau ke suatu toko atau apa dikasih kuesioner ya. Dan kedua juga dilakukan secara kualitatif. Kualitatif itu adalah melakukan interview ya atau FGD gitu ya. Yang berikutnya adalah melakukan namanya segmentasi, targeting dan positioning ya. Kenapa segmentation ini penting ya? Seperti kita tahu bahwa calon kita punya prospective customer saat ini adalah suatu generasi yang berbeda atau yang dikatakan Gen Z ya atau apa? Generasi strawberry ya. Jadi karena perilaku mereka tuh berbeda ya. Mungkin di sini saya kasih contoh ya. Kenapa pelanggan-pelanggan kita yang saat ini itu kalau membeli sesuatu produk atau jasa itu secara online. Nah, di situ perilakunya itu berbeda dengan generasi-generasi yang sebelumnya ya. Kalau saya ini mungkin termasuk kategori generasi apa ya? Kolonial kali ya. Kalau kalian milenial begitu ya. Jadi paling mudah ya. Jadi sini makanya segmentation itu penting ya. Setelah kita lakukan segmentasi, kedua adalah kita melakukan satu targeting. Usaha-usaha apa yang kita akan lakukan terhadap kita punya prospective customer. Dan yang ketiga adalah kita lakukan namanya positioning ya. Positioning itu seperti misalnya kalau adik-adik mahasiswa kalau ingat mie instan ingat Indomie ya, ingat air isi ulang ingat Aqua ya, atau mungkin ingat pompa ingat Sanyo. That is positioning ya. Yang ketiga kita creating namanya 4P dan 3P. 4P mencakup produk, price, place and promotion ya. 3P untuk service ya, karena tadi dikatakan oleh Dila persaingan bisnis sekarang kan sangat ketat ya. Tentu perusahaan tidak hanya menjual produk tapi bagaimana dia memberikan satu namanya layanan jasa ya. Di sini ada 3 elemen ya. Pertama dari people-nya, kedua dari dia punya proses, dan ketiga dari dia punya physical evidence ya.
Yang keempat, kita katakan R, ya. Setelah kita melakukan 4P dan 3P, kita perlu membangun satu namanya positive relationship, ya. Kira-kira ada yang tahu nggak why relationship is important to the customer? Because keeping current customer is less expensive than we attract one new customer. Artinya mempertahankan pelanggan lama itu biayanya lebih murah daripada mencari pelanggan yang baru gitu, ya. Makanya disinilah kita perlu juga melakukan satu langkah-langkah setelah customer itu membeli produk atau jasa kita, ya. Dan yang terakhir adalah kita creating satu namanya value, ya. Banyak produk yang sangat inovatif tapi tidak ada value, itu tidak akan dibeli oleh customer, ya. Mungkin yang berita yang sangat tren saat ini yang di sekitar kita adalah masih banyak orang mengantri untuk membeli apa itu boneka Labubu, ya, di Central Park Mall, ya. Jadi ada satu store, kalau tidak salah namanya Pop Mart itu, ya, baru buka di sana dan orang mengantri dari tengah malam sampai pagi gitu, ya. Nah, ini perlu meng-creating satu value, ya, seperti contoh tadi kenapa boneka Labubu itu begitu diminati orang karena ada value. Mungkin juga banyak boneka-boneka lain, ya, tapi kenapa tidak setinggi peminatnya terhadap boneka Labubu gitu, ya. Jadi value itu artinya what we got is greater than what we sacrifice. Apa yang kita dapatkan harus lebih daripada apa yang kita korbankan, ya. Kita korbankan biasanya apa? Aspek monetary, ya, kita punya effort, kita punya time, dan kita punya psikologi, ya. Sebagai contoh psikologi, mungkin kalau adik-adik mahasiswa biasa kalau sakit suka ke dokter gitu, ya. Mungkin itu dokternya udah ada dokter pilihan, tapi dalam beberapa proses di dalam menyampaikan jasa pengobatannya, kita akan menghadapi hal-hal yang memang secara psikologis kurang menyenangkan begitu, ya. Oke, jadi di sini kita katakan satu namanya integrated marketing activity, ya. Ada 5 langkah. Oke, berikutnya kita lengkapin. Setelah kita lakukan langkah-langkah untuk mencapai apa yang akan dicapai oleh selling concept maupun marketing concept, kira-kira fokusnya di mana sih kalau untuk selling concept? Kalau marketing concept paling gampang, ya, karena kita kan getting profit through customer satisfaction. Tentu kita fokus pada namanya customer need, ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan customer saat ini apa sih gitu, ya. Itu yang perlu kita fokuskan supaya nanti customer setelah membeli produk dan jasa kita harapkan tidak hanya dia akan satisfaction, tentu juga akan menjadi loyal. Artinya dia akan terus repurchase terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan maupun jasa, ya. Nah, untuk selling concept kira-kira fokusnya apa? Kalau memang getting profit to sales volume. Customer need di sini existing product. Jadi kalau di selling concept memang produk-produknya sudah tersedia, ya. Sehingga bagaimana sales itu dia mencoba menjual sebanyaknya. Mungkin adik-adik masih tahu, ya, bahwa kondisi penjualan sekarang itu juga nggak terlalu mudah, ya. Banyak pameran-pameran dilakukan, ya. Sekarang mungkin ada Pekan Raya Jakarta, ya. Bagaimana para penjual coba menjual produk dan jasanya dengan promo-promo yang dia berikan, ya, supaya kenapa? Supaya baik pelanggan yang sudah ada dia bisa membeli lagi, atau juga dia akan mengcapture new prospective customer-nya, ya. Jadi disinilah perlu kita fokus, ya. Jadi kemarin saya baru ada ngobrol dengan satu orang, ya. Banyak perusahaan sekarang dia terlambat sekali mengantisipasi pergeseran generasi yang ada gitu, sehingga mereka baru kaget bahwa kok kenapa tiba-tiba penjualan perusahaan kita ini merosot sekali gitu, ya. Ya karena tadi, ya, kalian kan mungkin dengan perilaku yang berbeda juga seleranya beda, ya. Apalagi apa yang kalian lakukan itu harus terekam jejaknya di kalian punya sosial media, ya, baik TikTok maupun Instagram, ya. Misalnya yang terakhir ini saya melihat banyak mahasiswi gitu, ya, mengikuti namanya Pilates,
ya. Itu kan lagi tren ya. Dan juga banyak juga melakukan aktivitas olahraga seperti pedal ya. Jadi makanya banyak opportunity orang yang punya tempat cukup luas yang tadinya gudang kosong dibuatlah menjadi satu tempat untuk bermain pedal ya. Di sini ada yang udah pernah coba main pedal? Belum ya. Jadi ya saya lihat sih seperti kayak tenis gitu. Ada juga yang dikatakan satu namanya pickle ya. Ya saya juga kok jadi ikut-ikut FOMO juga ya, pengen tahu sih sebenarnya tuh pedal kayak gimana sih. Jadi mungkin nanti saya pengen coba main juga lah ya supaya bisa tahu perbedaannya antara tenis dengan pedal tuh apa dan perbedaannya dengan pickle tuh seperti apa ya. Jadi tren-tren itu yang perlu kita capture ya perusahaan ya. Oke, setelah fokus kita starting point-nya. Karena di sini fokusnya pada customer need, ya tentu kita fokusnya pada market. Sedangkan selling concept fokus pada starting point factory. Ya, jadi produknya biasa sudah diproduksi, mungkin yang paling gampang kita lihat contohnya produk otomotif gitu ya. Kalau teman-teman lewat di gudangnya salah satu contoh Astra gitu ya, mereka udah siap mobilnya gitu ya untuk dipasarkan ya. Berbeda dengan konsep marketing, kita juga perlu tahu selain dari produk dan jasa yang kita tawarkan apa sih yang sekarang lagi diminati calon-calon pelanggan kita maupun pelanggan-pelanggan kita yang sudah ada sebelumnya, supaya dia tetap bisa membeli produk yang kita jual maupun nanti produk-produk yang akan kita keluarkan untuk inovasinya ya. Seperti sekarang mungkin seperti yang saya sebut tadi, ada pedal, ada pilates itu kan sebenarnya kan yoga kan ya. Pedal juga itu kan saya dengar masuk dari Meksiko juga ya, tren masuk ke Indonesia. Jadi mungkin nanti yang lain-lainnya juga akan ada terus sesuatu yang baru. Nah itu yang perlu kita perusahaan tetap bisa update supaya customer kita tetap akan stay di perusahaan kita ya. Ya sekian pembelajaran hari ini, semoga terkait dengan marketing dan sales konsep ini bisa bermanfaat bagi mahasiswa baik secara akademik maupun secara praktisi. Terima kasih. Demikian video pembelajaran saya sewaktu di kelas untuk mata kuliah manajemen pemasaran. Semoga bermanfaat dan sekian. Terima kasih.